覚えてない。伝えなきゃと思ってメモのようなものとか。紙じゃない。なんだ。そうだ、学校だ。学校のどこにですか？任せろ。くらいしょうもねえことすんなよな。Balik lagi di segmen cerita film Jepang. Oke, kita lanjut part 2 dari film Another ya. Buat yang belum nonton part 1-nya, dimonggoin untuk ditonton dulu. Lanjut. Si wali kelas mengeluarkan pisau, dan dengan pikiran yang kalut, dia pun menggorok lehernya di depan murid-muridnya. Ternyata sebelum bunuh diri itu, si wali kelas sempat curhat pada Chibiki kalau dia tidak tahu harus bagaimana lagi dan menyerahkan sisanya pada Chibiki. Wali kelas itu juga sampai membunuh ibunya yang sakit-sakitan karena dia sudah stres dengan masalah-masalah yang ada. Karena menganggap dua orang tidak berpengaruh apa-apa pada kutukan itu, anak-anak kelas 3 strip 3 jadi memperlakukan Koichi dan Misaki seperti normal lagi. Setelah itu, Koichi dan Misaki pergi ke perpus menanyai Chibiki tentang kutukan yang berhenti di tengah tahun di angkatan bibi Koichi, Reiko. Meninggalnya ibu Koichi ternyata tidak ada hubungannya dengan kutukan, karena kutukan itu berhenti sebelum ibunya melahirkan Koichi. Di hari kutukan itu berhenti, mereka seangkatan pergi piknik. Tapi Chibiki tidak tahu bagaimana bisa kutukan itu berhenti. Yang dia tahu, anak-anak angkatan itu berkunjung ke kuil yang ada di Gunung Yomiyama. Tapi menurut Chibiki, kunjungan ke kuil itu pun tidak bisa dipastikan keberhasilannya. Dan ya, mau bagaimana lagi, mereka pun mau tidak mau harus mencoba hal itu. Siapa tahu kan kutukan itu berhenti. Saking kepikirannya tentang kutukan itu, Koichi sampai mimpi buruk. Kebetulan ayahnya menelpon. Koichi menanyai tentang foto kelas ibunya yang aneh. Dan kata ayahnya, foto itu disimpan oleh neneknya. Hari itu juga Koichi diajak Naoya untuk membicarakan sesuatu. Di tempat yang dijanjikan, Izumi ternyata diajak Naoya juga. Mereka ternyata ingin berdiskusi tentang kutukan yang bisa berhenti di angkatan Reiko. Lalu, Izumi tiba-tiba membicarakan tentang ibu Koichi yang meninggal setelah melahirkannya. 東京帰らなかったんだ。僕が死者じゃないかって。生まれていないのかもしれない。15年前母様が亡くなられた。生まれてこられなかった。バカな。Izumi cuma bercanda. Dan lagi-lagi Izumi berkata kalau dia merasa seperti pernah bertemu Koichi sebelum dia masuk SMP Yomikita. Tapi mungkin itu cuma perasaannya. Naoya dan Yuya datang. Yuya langsung bercerita kalau kakaknya mungkin punya suatu informasi yang penting. Yaitu, dulu ada seorang pria yang mabuk berkata kalau dia adalah murid kelas 3 strip 3 Yomikita. Mengaku kalau dialah yang menyelamatkan angkatannya dari kutukan kematian itu. Dan dia meninggalkan sesuatu yang sepertinya adalah petunjuk bagaimana kutukan itu bisa hilang. Tapi kakak Yuya tidak tahu kontak ataupun tempat tinggal pria itu. Izumi langsung ingat kalau bibi Koichi yaitu Reiko mungkin tahu di mana orang itu berada. Setelah dari sana, Koichi mengajak Misaki untuk pergi bersama teman-teman lainnya ke tempat pria itu. Tapi Misaki tidak bisa ikut karena dia akan pergi bersama ibunya. Lalu Misaki menanyai apakah Koichi masih tidak percaya sepenuhnya kalau dirinya itu bukan orang mati. Misaki membuka mata kirinya dan langsung berkata kalau Koichi bukanlah orang mati itu. Saat pulang, Koichi menanyakan pada Reiko tentang pria itu. Reiko lupa-lupa ingat apakah pria itu pernah berkata tentang hilangnya kutukan. Tapi Reiko mungkin bisa mengantarkan Koichi pada pria itu. Besoknya, Koichi, Reiko, Naoya, Yuya, Izumi, dan dua orang teman lainnya yang bernama Takako dan Nakao pergi menuju tempat tinggal si pria. Keadaan cukup mencekam sebelum keluar dari kota Yomiyama. Tapi saat melewati perbatasan, 無事に読山を出られたみたいね。できますか。 Terobos aja lah, anjing lah.
Saat sampai di sana, ternyata pria itu sedang pergi. Mau tidak mau mereka harus menunggu. Sembari menunggu, karena di dekat sana ada pantai, mereka pun berenang. Dan tidak disangka mereka bertemu dengan Misaki. Mereka menghabiskan waktu dengan bermain air, memancing, lalu memasak hasil pancingannya. Tiba-tiba datanglah pria itu. Dan sebenarnya pria itu juga sudah lupa apa yang dilakukannya saat piknik ke kuil itu sampai dia bisa menghentikan kutukan itu. Yang dia ingat, dia meninggalkan sesuatu di sekolah. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba angin berhembus kencang. Bola voli yang sedang dimainkan melayang ke tengah laut. Nakao berusaha mengambilnya, tapi di tengah berenang ke arah bola itu, tiba-tiba dia mengambang seperti pingsan. Teman-temannya buru-buru ingin menolong Nakao. Tapi tiba-tiba bukannya kalau di luar kota Yomiyama kutukan itu hilang ya? Sesaat melihat kejadian itu, pria itu langsung ingat kalau dia meninggalkan sesuatu petunjuk di kelas saat itu. Keesokannya, menurut penyidik, ternyata Nakao meninggoy sebelum dia tergiling oleh baling-baling kapal. Dia mengalami gagal otak karena kepalanya terbentur sangat keras di rumahnya sebelum dia pergi keluar kota. Kalau begitu berarti bisa dianggap Nakao meninggoy di dalam kota Yomiyama. Koichi lalu mengajak Naoya dan Yuya untuk mengecek kelas 3 strip 3 di gedung lama secara diam-diam. Saat hari H pengecekan, mereka bertemu dengan Ayano dan satu teman kelasnya lagi bernama Ogura. Karena bertemu dengan mereka, Koichi mengajak mereka untuk ikut mencari petunjuk itu. Tapi mereka tidak mau ikut dan langsung pulang. Kebetulan, di tempat di mana mereka harusnya berkumpul, ada Misaki sedang melukis. Mau tidak mau Misaki diajak untuk penelusuran. Sampailah mereka di kelas 3 strip 3 di gedung lama. Mereka mulai mencari kesana kemari di tumpukan barang-barang yang penuh debu itu. Dan ketemu, ada suatu barang yang penuh solasi dan bertuliskan untuk murid di masa depan yang sengsara karena kutukan kelas ini. Dan saat dibuka solasinya, ternyata itu adalah kaset tape. Mereka pun menggunakan radio tape di ruangan audio sekolah. Dan benar, isi kaset tape itu adalah suara pria itu. Di sisi lain, ternyata hari itu Ayano pindah rumah ke luar kota Yomiyama. Kembali ke cerita si pria, saat itu dia seangkatan pergi piknik ke sebuah penginapan di kaki gunung Yomiyama. Dan di dekat penginapan itu ada sebuah kuil yang tidak terawat. Wali kelasnya mengide untuk pergi membersihkan kuil itu lalu berdoa supaya kutukan itu hilang. Tapi ternyata itu semua tidak berguna karena saat mereka ingin kembali ke penginapan, ada 2 orang yang meninggoy di perjalanan. Tapi saat di puncak cerita, mereka berempat mau tidak mau memberhentikan sementara rekaman itu karena ada penjaga sekolah yang patroli. Dan koplaknya, Naoya malah merusak kaset itu. Tapi Yuya mungkin bisa memperbaikinya. Kembali ke Ayano yang sedang dalam perjalanan keluar kota Yomiyama. Mereka sekeluarga mengalami kecelakaan. Dan ternyata bukan Ayano sekeluarga saja, tapi kakak dari Ogura pun meninggoy terhimpit alat berat. Lalu Izumi memimpikan tentang pertemuannya dengan Koichi yang tanda kutip terlupakan. Hari itu mereka seangkatan sampai di penginapan di kaki gunung Yomiyama, didampingi Bumi Kami dan Chibiki. Mereka di sana akan bermalam selama 3 hari. Yuya membawa kaset yang sudah diperbaiki. Dan lagi-lagi cuma mereka berempat yang mendengarkan rekaman itu. Lalu, hal terpenting dari rekaman itu adalah saat si pria sampai di kaki gunung, di hutan, di luar penginapan, pria ini berkelahi dengan temannya dan tidak sengaja temannya meninggoy karena tertusuk patahan dahan pohon. Dia pun berlari ketakutan menuju penginapan. Dia tidak menceritakan ke siapapun tentang temannya yang meninggoy tertusuk dahan itu. Dia terus ketakutan semalaman karena polisi pun datang ke sana untuk investigasi insiden kuil. Tapi ternyata sampai esok paginya pun tidak ada kabar tentang temuan jasad temannya itu. Dia memberanikan dirinya ke TKP tempat temannya meninggoy. Dan ternyata jasadnya hilang. Bahkan tidak ada setetes bekas darah pun. Dia buru-buru kembali ke penginapan dan menanyai teman-temannya tentang temannya yang meninggal itu.
Tapi semua temannya seketika lupa ingatan tentang temannya yang meninggoy tertusuk patahan dahan itu. Saat itu juga, pria itu yakin kalau yang dia bunuh adalah orang mati yang tidak sadar kalau dirinya mati itu. Lalu, pria ini mempunyai firasat kalau ingatan tentang temannya lama-kelamaan akan memudar sama seperti teman-teman angkatan lainnya. Karena itu, dia merekam suaranya untuk disebarkan ke angkatan berikutnya. Dan ya, satu-satunya cara melepas kutukan itu adalah membunuh tanda kutip orang mati itu. Tapi sekarang masalahnya, bagaimana cara mereka membedakan orang mati itu dengan orang normal lainnya? Di tengah makan malam, Izumi tiba-tiba berbicara di depan teman-temannya seperti menyalahkan Misaki atas kutukan kematian yang dialami di kelas 3 strip 3 karena dia tidak menjauhi Koichi. Di tengah cekcok, tiba-tiba temannya yang bernama Wakui asmanya kambuh. Karena inhaler asmanya habis, mau tidak mau dia harus dibawa ke rumah sakit. Chibiki membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, Misaki mengundang Koichi ke kamarnya. Misaki mau melihat foto angkatan ibunya Koichi yang aneh. Lalu dilanjut cerita Misaki tentang saudara kembarnya yang ternyata menjadi korban pertama dari kutukan kelas 3 strip 3 di angkatannya. Misaki juga bercerita tentang mata kirinya yang bisa melihat hal yang harusnya tidak dilihat. Yaitu, dia bisa melihat sebuah warna unik yang pekat pada orang mati, termasuk juga orang yang sakit ataupun sekarat. Karena hati Misaki tidak kuat menerima kematian orang-orang di sekitarnya, maka dia bertekad untuk memakai penutup mata selamanya. Karena itulah saat itu Misaki sangat percaya kalau Koichi bukan orang mati itu. Lalu Misaki ingin berkata jujur kalau dia selama ini sudah tahu siapa orang mati di antara penghuni kelas 3 strip 3. もう一人は来てる。誰？それは Di sisi lain, Takako bercerita pada Izumi, saat SD Takako pernah melihat seseorang yang mirip dengan Misaki. Dan seingat dia, orang itu juga bernama Misaki, di mana orang itu tidak memakai tutup mata saat itu. Izumi dan Takako curiga pada Misaki. Padahal, orang yang dicurigai itu bisa saja adalah kembaran Misaki. Kembali ke Koichi. Naoya dengan nada bicara ketakutan bertanya apa Koichi kenal dengan Tomohiko. Ternyata Naoya salah tebak tentang orang mati itu dan tidak sengaja mendorong Tomohiko jatuh dari lantai atas saat mereka cekcok. Tapi masih ada kemungkinan kalau Tomohiko masih hidup. Saat mereka bertiga berjalan menuju Tomohiko, firasat Koichi tertuju pada sebuah ruangan di sana. Maejima-kun, Ruangan itu terbakar dan si bapak pemilik penginapan sudah meninggoy dibunuh seseorang. Dan tiba-tiba terdengar teriakan Takako. Koichi, Misaki, dan Izumi yang ada di sana buru-buru ke kamar Takako. Tapi tidak ada siapa-siapa. Yuya lalu datang. Dia bercerita kalau Tomohiko ke kamarnya. Karena ditodong pisau, Yuya mau tidak mau menceritakan tentang cara menghapus kutukan itu. Saat ke kamar Yuya, kaset tape beserta radio tape-nya hilang. Mereka yang ada di sana lalu berpencar menyebar berita tentang pembunuhan, juga kebakaran, dan menyuruh semuanya keluar dari penginapan. Tapi saat Yuya dan Naoya ke kamar Bumi Kami tidak ada di sana. Yang ada hanya bercak darah yang mengarah ke kamar lainnya. Sensei? Lah, kok si ibu pemilik penginapan jadi pembunuh? Di sisi lain, Takako mengincar Misaki karena dia sudah tahu tentang cara menghapus kutukan itu. Setelah dari sana, Takako ternyata ke pusat audio penginapan dan menyiarkan rekaman cara menghapus kutukan itu, lalu menuduh Misaki sebagai si orang mati berdasarkan mata Misaki yang hilang satu. Semua orang langsung keluar kamar mengincar Misaki. Semuanya menggila, sampai-sampai Bumi Kami yang menghalang-halangi dapat hantaman juga.
Ruang makan dan dapur pun meledak. Perlahan penginapan itu mulai runtuh. Dan tiba-tiba 私じゃないよ殺しはしないおしり akibat ulahnya sendiri, Takako Meninggoy terjerat kabel-kabel reruntuhan. Dan kebetulan Izumi mendatangi mereka. Tapi karena Izumi melihat Misaki yang memegang pelat besi bekas Takako itu, Izumi salah paham mengira Misaki lah yang membunuh Takako. Misaki pergi dari Koichi dan Izumi. Api makin menyebar ke seluruh penjuru penginapan. Dan Tomohiko ternyata membantai teman-temannya yang berpapasan dengannya. Yang siapa tahu dia membunuh si orang mati. Untungnya Chibiki kembali dari rumah sakit. Sayangnya sebagian besar murid yang selamat dari pembunuhan tanpa alasan itu malah menjadi korban kutukan. Koichi secara langsung melihat pembunuhan massal yang dilakukan Tomohiko. Dan sekarang giliran Koichi. Anata 2人も殺しちゃって生きててもしょうがないよね解釈してあげる Lagi-lagi, untungnya ada Chibiki. Kelihatan di sini kalau Izumi juga putus asa. Chibiki membawa Tomohiko yang pingsan dan Koichi keluar. Tapi karena Misaki tidak mengangkat teleponnya, Koichi masuk lagi ke penginapan mencari Misaki. Dia pun akhirnya melihat Misaki, tapi bersama Izumi. Di mana Izumi bersikeras ingin membunuh Misaki. Dan tiba-tiba Izumi sekali lagi mengingat di mana dia pertama kali bertemu Koichi, yaitu kira-kira di kelas 1 SMP sebelum Koichi pindah ke Yomikita. Dari perkataan Izumi ini, mungkin kakak Izumi adalah korban dari kutukan kelas 3 strip 3. Tapi kalau Koichi, jadi dia betulan pernah ke kota Yomiyama sebelumnya gitu? Izumi tertancap pecahan kaca di sebagian besar tubuhnya. Lalu Misaki yang penutup matanya terbuka melihat warna unik di sekitaran Izumi. Jadi, Izumi kah orang mati itu? Izumi mengucapkan kata-kata terakhirnya pada Koichi, yaitu dia menanyai apakah Koichi ingat pertemuannya 1,5 tahun yang lalu. Tapi sayangnya Koichi tidak ingat. Izumi pun meninggoy. Tapi tiba-tiba Misaki menghilang dari sana. Koichi menelponnya dan diangkat. Dia ada di halaman belakang. Misaki menyuruh Koichi jangan menyusulnya karena dia harus menyelesaikan sesuatu. Koichi langsung berlari ke halaman belakang. Dan orang di balik runtuhan kayu inilah yang sebenarnya orang mati itu. Ternyata Misaki sudah tahu kalau orang ini adalah orang mati sejak lama. Tapi dia tidak bisa berkata jujur pada Koichi karena... Masaka, uso da. Hontou ni, Mikami sensei, mou hitori nano? Ternyata Bu Mikami dan Reiko adalah orang yang sama. Koichi juga merahasiakannya karena dimintai langsung oleh Reiko. 教室の机の数はなのに最悪は4月から始まってしまった足りなかったのはね職員室なの Agak aneh gak sih? Koichi meminta untuk membunuh sendiri hantu bibinya itu. Tapi dia sempat ragu dengan itu semua. Misaki lalu bercerita di mana dia melihat dengan mata kepalanya sendiri pembunuhan di pinggir sungai di 1,5 tahun yang lalu dan korbannya adalah Reiko Mikami. Koichi mulai engeh tentang hal janggal dari ingatannya di 1,5 tahun yang lalu yang seakan-akan hilang dari ingatannya. Koichi memantapkan dirinya. Reiko-san, sayonara. Sayonara. Hari-hari pun berlalu, dan ternyata pemilik penginapan mulai membunuh murid-murid di malam itu akibat stres karena cucunya, yaitu Takabayashi,
yang mengidap penyakit jantung itu meninggal karena kutukan kelas itu. Dan kelihatannya di sini ingatan Chibiki tentang Reiko Mikami tidak menghilang. Agak aneh sih, tapi mungkin itu semua karena dia tidak terlibat langsung dengan kelas 3 strip 3 angkatan tahun ini. Dan ternyata Reiko Mikami bisa menjadi tanda kutip orang mati itu karena saat dia meninggal, posisinya di sekolah saat itu adalah wali kelas 3 strip 3. Jadi clear ya kenapa dia bisa jadi orang mati itu. Di jalan pulang, Koichi membuka cetakan foto kelasnya saat baru sampai di penginapan, di mana dia dan Misaki masih bisa melihat Reiko Mikami, tapi teman-teman seangkatan lainnya tidak. Film pun diakhiri dengan perbincangan Koichi dan Misaki, apakah lambat laun ingatan mereka tentang kejadian hari itu akan menghilang? Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah curiga boleh, tapi tetap harus berpikir rasional nggak sih? Oke, jadi itulah cerita alur film Another yang KJT Nerd bawakan. Dengan ending yang wadaw dan plot twist yang wow, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 7,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.